Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang riba. Pengertian dari riba. Riba adalah tambahan dari harta pokok sebagai objek muamalah, tambahan yang dibebankan oleh satu pihak kepada pihak lain atau penghutang tidak mendapatkan imbalan, atau bisa melebihkan jumlah pinjaman pokok yang dikembalikan kepada piutang, di mana persentase besarannya ditentukan oleh piutang yang dibebankan kepada penghutang. Riba tergolong penghasilan yang didapat dengan cara zolim dari satu pihak pada pihak yang lain. Padahal kegiatan muamalah dikatakan sah ketika tidak ada pihak yang berbuat zolim dan terzolimi. Jenis riba ada 5 jenis. Yang pertama, riba nasiah atau tambahan atas pokok pinjaman yang disyaratkan oleh piutang kepada penghutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman utang. Yang kedua, ada riba fadl, yaitu pertukaran atau jual beli barang sejenis di mana salah satu objek akad dilebihkan nilai barangnya, baik berupa uang ataupun takaran barang itu sendiri, yang pembayarannya diakhirkan. Misal, menjual 2 kg beras dengan 1,5 kg beras yang dibayarkan setelah 1 bulan transaksi. Terus yang ketiga, ada riba qard, yaitu melebihkan nilai dari suatu hutang yang dikembalikan kepada piutang. Tambahan tersebut disyaratkan piutang kepada awal akad tanpa memberitahukan kepada penghutang penggunaan tambahan tersebut. Yang keempat, riba jahiliyah, yaitu mengembalikan hutang dengan tambahan dari hutang pokok karena ketidakmampuan penghutang membayar hutang tepat waktu atau sesuai kesepakatan. Yang kelima, dari bayat, yaitu berpisahnya kedua belah pihak dari tempat akad sebelum timbangan terima antar kedua pihak. Dasar hukum riba. Menurut Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, menurut hadis, dari hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya, dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya, dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan. Kemudian sejarah riba. Riba sudah dikenal dan dipraktekkan dalam transaksi perekonomian masyarakat Arab jahiliyah. Tepatnya pada pra-Islam. Riba yang diterapkan masa itu adanya tambahan berupa uang akibat jatuh tempo pelunasan hutang, sehingga riba diartikan sebagai pengembalian tambahan harta secara batil atau bertentangan dengan kaidah syariat Islam, baik dalam akad hutang piutang ataupun jual beli. Agama non-Islam juga telah mengenal riba, bahkan mereka juga melarang praktek riba. Hal ini menunjukkan bahwa larangan riba sudah ada sebelum agama Islam datang. Sejarah riba ada pada setiap masa. Pada masa Yunani kuno, peradaban ini dikenal dengan peradaban tertinggi. Masa itu pinjaman uang dengan sistem bunga sangat dilarang. Hal itu digambarkan pada pernyataan Aristoteles yang membenci pembungaan pada uang. Yaitu bunga uang tidaklah adil. Uang seperti ayam betina yang tidak teratur. Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang terendah derajatnya. Pada masa Romawi, kerajaan Romawi menjadi kerajaan pertama yang
yang menerapkan peraturan larangan pungutan bunga untuk melindungi peminjaman uang. Hal itu terbukti pada peraturan larangan pungutan bunga untuk membatasi besarnya suku bunga yang diatur dalam undang-undang. Riba pada masa jahiliyah diumpamakan pada akad pinjaman. Pada akad pinjaman riba direfleksikan dalam kaidah jahiliyah. Tangguhkah hutangku, aku akan menambahkannya. Maksudnya ketika penghutang tidak mampu membayar hutang sampai jatuh tempo, si penghutang meminta penangguhan hutang dan ia menjanjikan tambahan dari besaran hutang dengan melipat gandakan uang atau menambah umur hewannya. Jika pinjaman berupa hewan, jadi tambahan dari harta pokok ini dari pihak penghutang tergolong riba. Menurut Qatalah, riba jahiliyah adalah ketika seorang laki-laki menjual barang pada kurun waktu yang tidak ditentukan, dan ketika waktu tenggang habis, barang belum kembali ke pemilik, maka harus membayar sejumlah tambahan dari objek muamalah. Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Haytami, riba nasi'ah menjadi riba yang populer pada zaman jahiliyah. Sistem riba ini pada akad pinjaman dengan pelunasan yang ditunda dengan syarat yang meminjamkan mengambil sebagian uang setiap bulannya. Tetapi uang yang dihutang tetap besarannya tetap sampai waktu pembayaran. Sistem riba ini akan terus diundur pelunasannya ketika pinjaman belum mampu melunasi hutangnya. Begitu juga dengan besaran tambahan akan semakin besar yang dibayarkan. Riba bagi kehidupan manusia. Larangan riba di dalam Al-Quran dan hadis sudah sangat membuktikan bahwa riba lebih banyak madaratnya dibanding manfaatnya. Dampak yang pertama adalah mengakibatkan ketidakadilan dalam perekonomian. Misal pada masa pandemi, nasabah sulit mendapatkan keuntungan dari uang yang ditabung di bank. Sementara itu, nasabah harus tetap membayarkan besaran bunga yang ditetapkan oleh bank. Yang kedua, rate kredit pada perbankan konvensional yang berlipat-lipat akan menyulitkan nasabah dalam melunasi pinjaman dari bunganya. Yang ketiga, bunga menjadi salah satu kenaikan tingkat inflasi. Yang keempat, menimbulkan kesenjangan ekonomi antar kelas sosial dan konglomerasi kekayaan. Yang selanjutnya, mengkonsumsi makanan dari harta riba akan menjadikan hati semakin keras dan berkarat. Yang terakhir, riba akan menghilangkan keberkahan dalam harta yang dimiliki. Yang terakhir, cara menghindari riba pada kegiatan ekonomi. Yang pertama, pola perbankan berbasis syariah. Terdapat sistem bagi hasil karena dirasa bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan. Dengan begitu, inflasi akan menyesuaikan karena daya beli masyarakat mulai meningkat dan kesejahteraan akan menghindari masyarakat dari hutang yang konsumtif. Yang kedua, harus lebih selektif dalam memilih tempat investasi yang halal. Kemudian, memiliki pengetahuan akan riba, bunga bank, kredit, dan lain sebagainya. Menghindari pinjaman yang menggunakan sistem bunga. Menghindari membeli barang yang berangsur dan berpotensi memberatkan kita dengan pelunasan. Yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meningkatkan takwa kepadanya, serta percayalah rezeki setiap manusia sudah diatur olehnya, tinggal manusia ikhtiar dan tawakal. Yang terakhir adalah hikmah pelarangan atau dilarangnya riba. Sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT pastinya sesuatu yang banyak mendatangkan madarat. Berikut ini ada hikmah dilarangnya riba. Yang pertama, menghindari perbuatan yang merugikan dan menyengsarakan orang kesusahan karena riba akan semakin menyulitkan kondisi orang tersebut. Yang kedua, mendorong sikap tolong-menolong selain membantu meringankan beban orang lain.
juga sebagai penghubung silaturahmi antar sesama. Kemudian membentuk pribadi yang peduli dengan keadaan sosial di sekitarnya, tidak hanya memburu kesenangan duniawi saja. Kemudian menjadikan suatu pekerjaan sebagai kegiatan yang mulia, selain untuk keberlangsungan hidup, juga untuk meningkatkan kreativitas dan membangun semangat hidup. Sekian penjelasan tentang riba dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.